Dalam upaya manusia untuk memahami alam semesta yang luas ini, ada salah satu alat yang membuka jendela menuju bintang-bintang, teleskop. Namun, tahukah kamu bahwa teleskop pertama kali diciptakan lebih dari 400 tahun yang lalu? Dari kaca sederhana hingga instrumen yang bisa menangkap galaksi jauh, perjalanan teleskop adalah kisah penuh inovasi, kejeniusan, dan penemuan. Mulai dari Galileo Galilei yang pertama kali menggunakan teleskop untuk mengamati bulan dan planet, hingga teleskop modern yang ternyata mampu melihat ribuan tahun cahaya ke masa lalu. Dalam video ini kita akan menelusuri sejarah menakjubkan dari penciptaan teleskop, bagaimana alat ini mengubah cara kita melihat dunia, dan pada akhirnya memahami tempat kita di alam semesta. Di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Sejarah penciptaan teleskop dimulai pada awal abad ke-17. Meskipun ada beberapa teori dan eksperimen optik sebelumnya, teleskop yang pertama kali digunakan secara efektif dikembangkan oleh pembuat kacamata dari Belanda. Pada tahun 1608, seorang pembuat kacamata Belanda bernama Hans Lippershey di Middelburg mengajukan paten untuk sebuah alat yang dapat memperbesar objek jauh agar tampak lebih dekat. Lippershey merakit teleskop menggunakan kombinasi dua lensa, satu lensa cembung dan satu lensa cekung. Perangkat tersebut memungkinkan pengguna melihat objek yang jauh menjadi lebih besar dan jelas. Meskipun Lippershey mengajukan paten pertama untuk teleskop, ada beberapa klaim bahwa dia mungkin bukan satu-satunya orang yang menemukan perangkat tersebut. Diyakini bahwa dia mungkin mendengar ide tersebut dari orang lain atau bekerja bersama dengan pembuat kacamata lain seperti Zacharias Janssen yang juga tinggal di Middelburg dan dikreditkan oleh beberapa sumber sebagai penemu pertama teleskop. Pada tahun yang sama, seorang ilmuwan lain bernama Jacob Pethius dari Alkmaar, Belanda juga mengajukan klaim tentang penemuan perangkat yang sama. Pethius menyatakan bahwa ia menemukan teleskop secara independen, namun dia tidak mendapatkan hak paten karena Lippershey sudah jauh lebih dulu mengajukan paten. Meskipun paten Lippershey ditolak, penemuan teleskop dengan cepat menjadi perhatian di seluruh Eropa. Alat ini menjadi sangat populer di kalangan ilmuwan, dan desain dasar teleskop tersebut segera disempurnakan. Pertemuan ini menciptakan gelombang minat yang besar dalam astronomi karena tiba-tiba orang-orang bisa melihat benda-benda di langit dengan detail yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Teleskop Lippershey memiliki perbesaran sekitar 3 kali lipat, dan segera setelah itu, Galileo Galilei mendengar tentang penemuan ini dan memperbaikinya lebih jauh, sehingga menciptakan teleskop dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Galileo Galilei pada 1609. Galileo Galilei adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah astronomi karena perannya dalam menyempurnakan teleskop dan menggunakan alat tersebut untuk melakukan penemuan-penemuan penting di bidang astronomi. Meskipun Galileo bukan penemu teleskop, dia memainkan peran penting dalam memperbaiki desain awal teleskop dan menerapkannya untuk pengamatan astronomis yang revolusioner pada tahun 1609. Pada tahun 1609, Galileo mendengar tentang penemuan teleskop di Belanda. Meskipun perangkat ini telah ditemukan oleh pembuat kacamata seperti Hans Lippershey, desain awal teleskop hanya memberikan perbesaran yang relatif kecil dan kualitas gambar yang terbatas. Mendengar tentang alat tersebut, Galileo segera mungkin membuat dan menyempurnakan teleskopnya sendiri di Italia. Galileo berhasil membuat versi teleskop yang jauh lebih kuat daripada model-model yang sebelumnya ada. Teleskop Galileo menggunakan lensa cembung di bagian objektif dan lensa cekung di bagian okuler. Desain ini dikenal sebagai teleskop refraktor.
Teleskop pertama Galileo mampu memperbesar objek hingga 3 kali lipat. Tetapi setelah melakukan perbaikan lebih lanjut, ia meningkatkan perbesaran teleskopnya hingga 20 kali lipat. Dengan peningkatan ini, Galileo mampu melihat objek yang jauh lebih jelas daripada yang pernah mungkin sebelumnya. Meskipun gambar yang dihasilkan masih terbalik, teleskop ini sudah sangat signifikan untuk pengamatan astronomi. Dengan teleskop yang disempurnakannya, Galileo membuat serangkaian penemuan astronomis yang mengubah pemahaman manusia tentang alam semesta. Beberapa pengamatannya yang paling terkenal adalah sebagai berikut. Permukaan bulan. Galileo adalah orang pertama yang mengamati permukaan bulan dengan teleskop, dan dia menemukan bahwa permukaan bulan tidaklah halus, tetapi penuh dengan gunung dan kawah. Penemuan ini menantang pandangan tradisional bahwa benda-benda langit adalah sempurna dan mulus. Fase-fase Venus. Dengan teleskopnya, Galileo mengamati fase-fase Venus yang mirip dengan fase bulan. Ini memberikan bukti kuat bahwa Venus mengorbit matahari bukan bumi, yang mendukung teori heliosentris yang diajukan oleh Nicolaus Copernicus. Teori ini menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya dan bukannya bumi. Galileo juga mengamati planet Saturnus, tetapi pada saat itu teleskopnya tidak cukup kuat untuk mengidentifikasi cincin Saturnus dengan jelas. Dia melihat bentuk yang aneh yang kemudian diketahui sebagai cincin Saturnus. Galileo juga mengarahkan teleskopnya ke Bima Sakti dan menemukan bahwa pita cahaya di langit malam ini terdiri dari jutaan bintang yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ini menunjukkan bahwa alam semesta jauh lebih besar dan lebih kompleks daripada yang sebelumnya diperkirakan. Salah satu penemuan terbesar Galileo adalah 4 bulan terbesar di Jupiter, yang sekarang dikenal sebagai satelit Galilea. Lo, Europa, Ganymede, dan Callisto. Pengamatan ini sangat signifikan karena itu adalah pertama kalinya manusia menyadari bahwa ada benda langit yang mengorbit selain bumi, yang menentang pandangan geosentris. Penemuan-penemuan Galileo dengan teleskopnya memberikan bukti kuat bahwa pandangan tradisional tentang alam semesta yang didasarkan pada ajaran Aristoteles dan Ptolemaios salah. Secara khusus, pengamatannya mendukung model heliosentris Copernicus yang pada akhirnya memicu kontroversi besar dengan gereja Katolik. Pada waktu itu, gereja mendukung pandangan geosentris di mana bumi adalah pusat alam semesta. Pada tahun 1616, gereja melarang ajaran heliosentris. Pada tahun 1633, Galileo dihukum oleh Inkuisisi karena mendukung teori ini. Dia dipaksa untuk menarik pandangannya dan menjalani sisa hidupnya dalam tahanan rumah. Meskipun karyanya tetap memberikan pengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Keplerian Teleskop pada 1611. Johannes Kepler adalah seorang ilmuwan Jerman yang dikenal terutama karena karyanya dalam bidang astronomi dan matematika. Ia terkenal dengan hukum-hukum pergerakan planet yang menunjukkan bahwa planet mengorbit matahari dalam lintasan elips. Kepler juga sangat tertarik pada optik dan kontribusinya dalam bidang ini tidak kalah penting. Pada 1609, ia menerbitkan buku Astronomia Nova yang memperkenalkan hukum-hukum orbit planet. Ketika mendengar tentang penemuan teleskop di Belanda dan perbaikan yang dilakukan oleh Galileo Galilei, Kepler mulai berpikir tentang bagaimana teleskop dapat ditingkatkan lebih jauh berdasarkan pemahaman teoritisnya tentang optik. Kepler memperkenalkan desain teleskop baru dalam bukunya Dioptrice pada 1611, di mana ia menggambarkan konsep menggunakan dua lensa cembung, satu di bagian objektif dan satu lagi di bagian okuler. Ini berbeda dari teleskop Galileo yang menggunakan lensa cembung untuk objektif dan lensa cekung untuk okuler. Teleskop Keplerian menghasilkan beberapa keuntungan penting. Perbesaran lebih tinggi. Dengan lensa cembung di kedua ujung teleskop, teleskop Keplerian mampu menghasilkan perbesaran yang lebih tinggi daripada desain Galileo. Bidang pandang yang lebih luas. Teleskop Keplerian memberikan bidang pandang yang lebih luas,
memungkinkan lebih banyak bintang atau objek langit terlihat dalam satu pandangan. Gambar yang terbalik. Salah satu konsekuensi desain ini adalah bahwa gambar yang terlihat melalui teleskop terbalik secara vertikal dan horizontal. Ini tidak menjadi masalah besar untuk astronomi, tetapi menjadi kelemahan jika digunakan untuk pengamatan terestrial di bumi. Kepler memahami prinsip-prinsip optik dengan sangat baik, sehingga teleskopnya dirancang berdasarkan teori yang lebih mendalam. Dia menyadari bahwa dengan menggunakan dua lensa cembung, dia dapat mengumpulkan lebih banyak cahaya dan memfokuskan cahaya tersebut dengan lebih baik, yang memungkinkan pengamatan benda-benda langit yang lebih redup dan jauh. Kepler juga mengusulkan ide bahwa sebuah lensa tambahan dapat ditempatkan di antara lensa objektif dan okuler untuk memperbaiki gambar yang terbalik, yang akhirnya mengarah pada pengembangan teleskop modern dengan kemampuan memperbaiki orientasi gambar. Berikut adalah beberapa kontribusi penting dari desain teleskop Keplerian. Yang pertama yaitu astronomi observasional. Dengan perbesaran yang lebih tinggi dan kemampuan melihat lebih dalam ke angkasa, astronom mulai melakukan pengamatan yang lebih rinci terhadap bintang-bintang dan planet-planet. Ini memperkuat pemahaman kita tentang kosmos. Yang kedua yaitu teknologi teleskop masa depan. Teleskop modern seperti teleskop refraktor besar yang digunakan oleh astronom di abad ke-19, semua didasarkan pada prinsip desain Keplerian. Teleskop refraktor terbesar yang dibangun, seperti Yerkes Observatory pada 1897, menggunakan prinsip teleskop Keplerian dengan lensa besar untuk mengamati langit. Isaac Newton pada 1668. Isaac Newton menciptakan teleskop reflektor pertama pada tahun 1668 yang dikenal sebagai teleskop Newtonian. Penemuan ini menandai kemajuan penting dalam teknologi teleskop karena mengatasi beberapa keterbatasan desain teleskop reflektor sebelumnya yang menggunakan lensa, termasuk masalah aberasi kromatik. Newton memperkenalkan penggunaan cermin sebagai alternatif lensa untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Sebelum Newton menciptakan teleskop reflektornya, teleskop yang umum digunakan adalah teleskop refraktor, seperti yang disempurnakan oleh Galileo dan Kepler. Teleskop reflektor bekerja dengan menggunakan lensa cembung untuk mengumpulkan dan pembiasan cahaya. Tetapi desain ini memiliki beberapa masalah, terutama abrasi kromatik dan distorsi. Tahukah kamu, di masa modern ada teleskop yang mampu melihat ribuan tahun cahaya ke masa lalu? Pada abad ke-19 dan ke-20, teknologi teleskop terus berkembang dengan penggunaan material optik yang lebih canggih dan teknik pembuatan yang lebih presisi. Teleskop Hale dengan diameter cermin 5 meter di Mount Palomar, California, menjadi salah satu teleskop terbesar di dunia pada tahun 1948. Lompatan besar lain terjadi dengan peluncuran teleskop Hubble ke luar angkasa pada tahun 1990 yang memberikan pandangan yang tak terganggu oleh atmosfer bumi. Teleskop modern seperti Hubble Space Telescope dan teleskop inframerah seperti James Webb Space Telescope atau JWST mampu melihat objek yang terletak ribuan bahkan miliaran tahun cahaya dari bumi. Kemampuan ini memungkinkan kita untuk melihat jauh ke masa lalu alam semesta. Tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Cahaya memiliki kecepatan terbatas, yaitu sekitar 299.792 km per detik di ruang hampa. Ketika kita melihat sebuah objek jauh di angkasa, cahaya mencapai kita memerlukan waktu untuk sampai ke bumi. Misalnya, cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai kita. Jika kita melihat objek yang berjarak 1000 tahun cahaya yang kita lihat hari ini sebenarnya dipancarkan dari objek tersebut 1000 tahun yang lalu. Dengan teleskop modern, kita bisa menangkap cahaya dari galaksi yang terletak miliaran tahun cahaya dari bumi.
Ini berarti bahwa kita tidak hanya melihat objek tersebut dari jarak yang sangat jauh, tetapi juga melihatnya seperti apa bentuknya miliaran tahun yang lalu ketika alam semesta masih muda. Diluncurkan pada tahun 1990, Hubble Space Telescope menjadi salah satu alat pengamatan paling penting dalam astronomi. Berada di luar atmosfer bumi, Hubble dapat menangkap gambar luar angkasa dengan detail yang jauh lebih jelas dibandingkan teleskop yang ada di permukaan bumi. Salah satu penemuan paling penting dari Hubble adalah gambar Hubble Deep Field yang memperlihatkan ribuan galaksi di luar jangkauan teleskop lain pada masa itu. Banyak di antaranya berusia miliaran tahun. Diluncurkan pada akhir tahun 2021, James Webb Space Telescope (JWST) dirancang untuk mengamati alam semesta dengan resolusi yang jauh lebih tinggi dan lebih sensitif daripada Hubble. JWST menggunakan cahaya inframerah yang memungkinkan teleskop ini untuk menembus awan gas dan debu yang sering menghalangi pandangan teleskop optik. JWST dapat melihat galaksi yang terbentuk hanya beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang. Ini penting karena dengan mengamati galaksi-galaksi kuno ini, para ilmuwan dapat mempelajari bagaimana alam semesta berkembang, bagaimana bintang-bintang dan galaksi pertama terbentuk, serta mencari tanda-tanda kemungkinan kehidupan di luar tata surya. Berikut adalah beberapa penemuan penting yang dihasilkan oleh dua teleskop modern ini. Yang pertama yaitu memahami evolusi galaksi. Dengan melihat galaksi yang sangat jauh, kita bisa memahami bagaimana galaksi terbentuk dan berubah seiring waktu. Yang kedua yaitu studi tentang eksoplanet. Teleskop seperti JWST membantu mendeteksi atmosfer di sekitar planet di luar tata surya kita, yang penting untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Yang ketiga yaitu penemuan energi gelap dan materi gelap. Pengamatan teleskop modern juga membantu mengungkap misteri besar alam semesta, seperti energi gelap yang menyebabkan ekspansi alam semesta semakin cepat. Dengan kemampuan ini, teleskop-teleskop modern benar-benar memberikan kita mesin waktu yang memungkinkan kita menjelajah ke masa lalu, melihat alam semesta pada tahap awalnya, dan mengungkap rahasia-rahasia kosmos yang masih belum terpecahkan.